akuntan muda. Pada part 2 ini, kita akan memperdalam kembali akuntansi harga pokok pesanan. Kalau di part 1 atau di part sebelumnya, kita menjurnal pembelian bahan, jurnal pemakaian bahan baku, jurnal pemakaian bahan penolong, dan jurnal pembebanan utang langsung. Maka di part 2 ini, kita akan melakukan jurnal atas pembebanan upah tidak langsung, jurnal biaya overhead pabrik yang terjadi atau aktual, lalu yang ketiga jurnal biaya overhead pabrik yang kita bebankan, yang keempat kita melakukan jurnal untuk pesanan yang sudah selesai kita kerjakan, lalu jurnal untuk pesanan yang kita serahkan ke pelanggan, dan yang terakhir kita menjurnal atas piutang usaha dari restoran Amon. Kalau di part sebelumnya, yang terakhir kita melakukan jurnal pembebanan upah langsung sebesar 4 juta rupiah. Maka, jurnal untuk pembebanan upah tidak langsung, yang mana di debitnya adalah factory overhead control, sedangkan di kreditnya adalah payroll, sebesar 2 juta rupiah. Dari manakah 2 juta rupiahnya ini? Kita kembali lihat bahwa ternyata 2 juta rupiahnya ini kita peroleh dari upah tidak langsung atau upah kerja tidak langsung sebesar 2 juta rupiah. Jadi, jurnal pembebanan atas upah tidak langsung atau tenaga kerja tidak langsung sebesar 2 juta rupiah. Ini ya, berarti di debitnya factory overhead control sebesar 2 juta rupiah dan di kreditnya payroll sebesar 2 juta rupiah. Kita lanjut untuk jurnal terjadinya biaya overhead pabrik. Berapa sih biaya overhead pabrik yang sebenarnya terjadi? Di debit punya factory overhead control sebesar 2.500.000 rupiah dan di kredit various credit sebesar 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari ini. Kita lihat di soal bahwa biaya overhead pabrik aktual atau biaya overhead pabrik yang sebenarnya terjadi sebesar 2.500.000. Ini. Maka, jurnal terjadinya biaya overhead pabrik di debit factory overhead control sebesar 2.500.000 rupiah dan di kredit various credit sebesar 2.500.000 rupiah. Kalau kita sudah menjurnal terjadinya biaya overhead pabrik, berikutnya kita melakukan jurnal untuk pembebanan overhead pabrik. Di debit kita punya work in process sebesar 3 juta rupiah dan di kredit applied factory overhead sebesar 3 juta rupiah. Dari mana 3 juta rupiahnya ini? Yuk kita lihat di soal. Kalau tadi biaya overhead pabrik aktual sebesar 2.500.000 rupiah, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan di sini di soal tarifnya 75% atas dasar tarif dari biaya tenaga kerja langsung. Maksudnya, biaya overhead pabrik yang kita bebankan itu sebesar 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Kalau biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 75% dari biaya tenaga kerja tidak langsung, dari biaya kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, maka berapa biaya overhead pabrik yang dibebankan? Di sini ada perhitungan. Perhitungan overhead pabrik yang dibebankan sebesar 75% dikali dengan 4 juta rupiah. Yaitu 75% atas dasar tarif dari biaya tenaga kerja langsung. Berapa biaya tenaga kerja langsungnya? Biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 4 juta rupiah. Tarifnya berapa? Tarifnya 75%. Maka biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 75% dikali 4 juta, 75% dikali 4 juta sama dengan 3 juta.
Perhatikan, berapa tarifnya dan dasar tarifnya ini dari mana? Apakah dari biaya tenaga kerja langsung, atau dari tenaga kerja tidak langsung, atau dari mana? Ini tolong diperhatikan. Karena yang diminta adalah 75% atas dasar tarif dari biaya tenaga kerja langsung, maka 75% dikali 4 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Jadi, jurnal pembebanan overhead pabrik di debit work in process sebesar 3 juta rupiah dan di kredit applied factory overhead sebesar 3 juta rupiah. Kita sudah tahu besarnya biaya bahan baku yang kita gunakan, lalu upah tenaga kerja langsung, dan jurnal atas pembebanan overhead pabrik. Jadi, berapa biaya produksinya? Kita ingat kembali di materi sebelumnya, untuk menghitung biaya produksi, maka yang kita jumlahkan adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang digunakan adalah biaya overhead pabrik yang kita bebankan. Berapa biaya bahan bakunya? Kita lihat, biaya bahan baku yang kita gunakan sebesar 5 juta. Ini, biaya bahan baku 5 juta. Lalu setelah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Berapa biaya tenaga kerja langsungnya? Biaya tenaga kerja langsungnya 4 juta. Ini. Ingat bahwa untuk menghitung biaya produksi yang kita perlukan adalah biaya bahan baku, tadi 5 juta, tenaga kerja langsung 4 juta, ini 4 juta, dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik sebesar 3 juta. Jadi, total biaya produksi kita untuk pesanan dari restoran Amo sebesar 12 juta. 5 juta ditambah 4 juta ditambah dengan 3 juta. Jadi, finished good inventory di debit sebesar 12 juta rupiah dan di kredit work in process sebesar 12 juta rupiah. Ini adalah jurnal barang selesai atau jurnal produksi. Ketika barang telah selesai kita kerjakan, kita serahkan kepada pelanggan, yaitu restoran Amo. Yang kita perlukan adalah di debit cost of goods sold dan di kredit adalah finished good inventory. Kita punya barang jadi 12 juta rupiah. Apakah kita punya COGM, cost of goods manufactured? Tidak ada. Lalu, apakah kita punya finished good inventory ending? Tidak ada, karena kita tidak punya COGM dan finished good inventory ending. Yang kita punya ini hanya finished good saja. Oke, finished good. Maka yang 12 juta ini, finished good inventory ini nilainya sama dengan COGS. Jadi, jurnal penyerahan pesanan kepada pelanggan, di debitnya cost of goods sold 12 juta dan di kreditnya finished good inventory sebesar 12 juta. Dan yang terakhir, kita melakukan jurnal atas piutang usaha restoran Amo. Jadi ketika meja makannya sudah kita serahkan ke restoran Amo baru akan membayar pesanannya 15 hari kemudian. Itu berarti piutang kita atas restoran Amo bertambah dan sales kita juga bertambah. Kalau piutang kita bertambah, berarti berada di debit. Kalau sales kita bertambah, berarti salesnya tambah di kredit. Itu sebabnya di debit kita punya account receivable ini sebesar 20 juta rupiah dan di kredit sales sebesar 20 juta rupiah. Kenapa 20 juta? Kenapa bukan 12 juta? Kalau 12 juta ini adalah harga pokok pesanan, sedangkan 20 juta ini adalah harga kontrak atau harga jual kita kepada restoran Amo.
kita kembali ke soal bahwa harga kontraknya sebesar 20 juta. Jadi, account receivable di debitnya 20 juta rupiah dan di kreditnya sale sebesar 20 juta rupiah. Kalau harga kontrak atau harga jualnya 20 juta. Lalu harga pokok pesanannya atau COGS-nya, harga jualnya kita punya COGS-nya ini sebesar 12 juta. Kita punya laba tidak? Kita punya laba. Oke, sebelum kita masuk ke laba, kita masuk dulu ke kartu pesanan harga pokok pesanan. Oke, jadi kita punya jurnal sudah selesai kita lakukan. Itu sampai pada tahap jurnal piutang usaha. Selanjutnya kita buat kartu pesanan. Kartu pesanan atas harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Di pojok kiri atas, ini adalah nama perusahaan. Kita adalah Mebel Bila. Di pojok kanan atas ada pesanan nomor 075, maaf ini kurang nolnya. Dan ini adalah nama kartu pesanan. Di kartu pesanan ada nama pemesan, yaitu Restoran Amo. Keterangan di sini apa yang dipesan oleh Restoran Amo. Ternyata yang dipesan Restoran Amo adalah meja makan. Tanggal pesanannya tanggal berapa? Tanggal 2 Maret 2020. Tanggal selesai 17 Maret 2020. Di kartu pesanan ini kita punya biaya produksi. Biaya bahan bakunya berapa? Kalau ada bukti nomor untuk biaya untuk bahan baku kita masukkan. Berapa di sini nomornya? Kalau tidak ada kita kosongkan. Untuk bahan baku jumlahnya 5 juta rupiah. Untuk upah langsung 4 juta rupiah dan untuk overhead pabrik sebesar 3 juta rupiah. Maka biaya produksi kita sebesar 5 juta, biaya bahan baku, upah langsung 4 juta dan overhead pabrik 3 juta. Jadi jumlah biaya produksi kita sebesar 12 juta rupiah. Itu dari 5 juta ditambah 4 juta dan ditambah dengan 3 juta rupiah. Biaya produksi kita 12 juta. Biaya produksi kita 12 juta. Harga jual produk kita 20 juta. Maka apakah kita punya laba kotor? Untuk mengetahui apakah kita punya laba kotor atau tidak, kita lakukan, yaitu laba kotor sama dengan harga jual dikurangi dengan ikhtisar biaya produksi atau biaya produk. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 20 juta. Ini 20 juta. Ikhtisar biaya produksinya berapa? Biaya produksinya 12 juta. Jadi laba kotornya adalah harga jual dikurang dengan biaya produksi, yaitu 20 juta dikurangi 12 juta sama dengan 8 juta. Jadi laba kotor kita itu sebesar 8 juta rupiah. Oke. Demikian kita melakukan jurnal atas akuntansi harga pokok pesanan dan juga bagaimana kita mengisi kartu pesanan atas Restoran Amo. Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait dengan akuntansi harga pokok pesanan, silahkan komen atau bisa menghubungi saya secara langsung. Semoga penjelasan kita di channel Akuntan Muda ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.